saya ketahui. Masalah zikir ya jelaskan, ada zikir yang dilantangkan suara adzan. Tidak boleh semua orang zikirnya semacam itu. Zikir bersama-sama tidak ada larangan, sebab perintah zikir adalah tidak ada ketentuan. Selagi Allah tidak membatasi, jangan sampai Anda buat batasan. Membaca sholawat, kita diperintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Malaikat dan Allah bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu alaihi wasallim, sholawatlah engkau. Apakah di sini ada aturan khusus? Kamu harus sendiri-sendiri? Ada tidak? Enggak ada perintah sendiri-sendiri. Juga enggak ada perintah untuk rame-rame. Artinya kapan terjadi zikir boleh. Mari kita semua nyebut nama Allah. Allah, Subhanallah, La ilaha illallah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bid'ah kan rame-rame, sama-sama. Yang menjadi sebab kita itu mudah menyalahkan orang, kadang kita itu tidak sadar karena kita menuruti hawa nafsu. Suatu ketika, ini kejadian yang sesungguhnya, mungkin sekaligus dia sangat marah, doa kok bersama, doa itu sendiri baik. Akhirnya dia akhir majlis yang ngomong, ya Allah, semoga Allah menjadikan kita hamba yang ahli surga, amin. Nah, dia juga ngomong amin dia. Ini Masya Allah, makasih Ustaz, kita barusan doa bersama. Jadi sebetulnya nggak ada masalah yang demikian itu. Anda kalau dipermasalahkan, Anda jangan menganggap itu sebuah masalah. Memang dalam setiap kehidupan ada orang yang semacam itu. Tapi Anda kan punya rambu-rambu, punya ilmu. Zikir boleh dibaca bersama. Khususnya orang-orang awam itu kalau zikirnya nggak bareng-bareng, lupa urutannya yang mana. Kadang nggak hafal. Zikir habis sholat nggak ingat, habis sholat langsung bubar. Jadi kalau Anda orang menjelaskan Riyadhus Shalihin, kemudian dia melarang zikir bersama, tidak tahu diambil syarah dari mana. Mau di Riyadhus Shalihin ini menyebutkan tentang kita dihimbau untuk berzikir, baik sendiri, berduaan, bertiga, atau rame. Gantian juga boleh. Jadi nggak ada, yang penting kita banyak berzikir. Kemudian ya kalau rame-ramenya tanpa disengaja ya, memang ada larangan harus rame-rame tidak disengaja, nggak ada, sengaja tidak sengaja. Jadi Anda jangan membatasi, begitu. Zikir ya zikir. Mengangkat suara ya, penting jangan lantang bikin orang pusing kaget, wajar. La ilaha illallah. Subhanallah. Jadi itu sebetulnya lagi-lagi tadi hawa nafsu. Kalau sudah kita kadang-kadang begini, kalau sudah tidak senang dengan kelompok itu apa saja jadikan salah. Dibahas urusan zikir, zikir bersama jadi bid'ah. Mengeluarkan suara dalam zikir bid'ah. Wong Nabi pernah melihat orang berzikir, dengar orang berzikir kok. Mengucapkan zikir Nabi mendengar, Nabi tidak melarang kok. Ini seperti itu. Jadi kalau Anda bertemu dengan yang demikian itu ya doain semoga Allah memberikan hidayah agar orang itu bisa menjaga lisannya, tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau Anda berzikir sendiri hebat. Lalu Anda mengajak anak-anak berzikir juga hebat. Anda habis sholat zikir diam sendiri, alhamdulillah mau zikir. Enggak zikir pun enggak apa-apa, sunnah yang penting sholat. Lalu tiba-tiba Anda mengajak zikir karena banyak orang awam yang hafal, bagus. Anda suarakan zikir boleh. Sholat bareng-bareng ya, kalau tidak bareng-bareng malas, oke. Yang membuat batasan itu siapa? Kok Anda ini tiba-tiba membuat batasan? Harus sendiri-sendiri, harus lirih. Mana harus sendiri, harus sendiri? Datangkan satu riwayat, satu saja. Dunal jahri itu adalah jaharnya kayak apa? Dunal jahri jangan keras-keras amat. Tapi ada kan yang keras-keras amat. Berarti dunal jahri adalah adab di suatu keadaan. Jadi, kan bisa kita kasih contoh, ada zikir hari raya, kita kumandangkan Allah kata tertaj mina. Waktu Sayyidina Umar berzikir, mengucapkan takbir, mina bergema. Kalau bergema kira-kira bareng atau rame ruwet? Rame, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau coba nggak bareng, nggak bisa. Namanya heboh, ribut. Kalau bergema itu adalah ada suara bahwa Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Lama. Mina bergema, bukan mina hiruk pikuk, enggak. Mina bergema. Dan itu sudah biasa. Tolong wahai saudaraku, ayo kita pandang sesuatu adalah dengan ketulusan, kejujuran, bukan dengan hawa nafsu karena kita benci dengan kelompok lain. Saya kalau ada orang tidak berzikir gak apa-apa kok.
Yang penting mau sholat zamannya zaman sholat saja. Kalau zikirnya kita sebagian masuk zikirnya lirih, ya enggak apa-apa, zikir lirih pas biasa. Makanya kalau kita masuk masjid kita selalu minta kepada imam di situ. Saya tidak mau jadi imam. Kalau terpaksa jadi imam langsung saya serahkan. Zikir atau tidak zikir suka-suka. Tapi kalau itu komunitas yang saya kenal, saya ajak berzikir. Karena apa? Ada orang yang rajin zikir, ada orang yang malas zikir. Kalau yang rajin zikir, biarpun saya tidak zikir, dia akan berzikir. Yang malas zikir sayang, dia nongkrong ngobrol nanti ngomongin di masjid akhirnya jual berapa hargamu habis. Jualan akhirnya di masjid. Jadi seperti itu wahai penanya, jangan mungkin di kiri kananmu ada orang yang mempermasalahkan masalah ini, orang hebat. Jangan mempermasalahkan orang yang mempermasalahkan. Sebab orang mempermasalahkan memang dia masalah. Jadi Anda tidak usah bingung dengan yang demikian itu. Cukup Anda dengan yang Anda yakini, yang saya jelaskan adalah saya ambil dari para ulama. Bukan saya ngarang-ngarang begitu, saya tidak punya pendapat sendiri. Hanya bahasanya saja saya hadirkan seolah-olah bahasa saya. Gitu sahabat. Semua tidak, saya ambil dari ulama. Jangan ngomong wah Buya bisa menjelaskan hadis, tidak. Saya ngintip dulu dari perkataan ulama. Masalah zikir saya baca perkataan ulama. Wallahu a'lam bishawab.